Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhonisa. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya melakukan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Regis Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku semua yang soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya. Hari ini ada yang nggak masuk? Alhamdulillah. Masuk semua, alhamdulillah. Gimana kabar orang tua kalian di rumah, sehat? Alhamdulillah, pada sehat ya. Berarti hari ini semuanya siswanya pada masuk. Orang tua di rumah juga pada sehat. Yang masih ada yang sakit, kita doakan mudah-mudahan segera sehat kembali. Amin ya robbal. Amin. Oke anak-anak semuanya, sekarang sebelum mulai kita berdoa dulu. Silakan pimpin 3 orang anak laki-laki yang piket hari ini untuk mulai berdoa. Silakan. Siapa yang piket hari ini? Boleh menunjukkan? Yuk. Ada Naufal, Sahel, dan Akala. Silakan. Oke, terima kasih Naufal, Akala, dan juga Sahel. Silakan duduk kembali. Oke, teman-teman semua, anak-anakku yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah berikan kita keberkahan, kecerdasan, dan juga kesehatan. Amin ya robbal. Amin. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, kita mau memupuk rasa nasionalisme. Kita mau nyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Siapa yang memimpin? Oke, itu tunjuk boleh. Silakan Dita dan juga Nikesha. Silakan maju ke depan. Ayo silakan berdiri. Teman-teman yang lain silakan berdiri. Garuda Pancasila. Yuk, dekat ya nyanyinya ya. Garuda Pancasila, aku harus dukungmu. Layak proklamasi, sedia bertahan untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sempurna. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Silakan boleh. Semuanya tadi sudah berdoa, tadi sudah bernyanyi. Sekarang siap untuk belajar semuanya? Are you ready? Oke, supaya lebih ready lagi, ada yang mau mimpin untuk bertepuk? Oke, boleh. Naura, silakan Naura, dan satu lagi Hadijah, silakan. Kita mau bertepuk-tepukan dulu supaya lebih semangat lagi belajarnya. Everybody make one. Beat two. Beat three. Beat five. Ya, tepuk tangan. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih Naura. Setelah tepuk tangan, ada nggak sih yang kalian rasakan? Tangan kalian ngerasa apa? Panas. Panas ya? Panas. Siapa yang tadi ketika tepuk tangan gini-gini tangannya ngerasa panas? Tepuk tangan.
untuk hari ini. Panas dan perpindahannya. Ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, dengan kegiatan menyimak video pembelajaran panas perpindahan pada step PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua, dengan kegiatan diskusi materi panas dan perpindahannya, peserta didik dapat membuat laporan percobaan perpindahan kalor dengan benar. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca teks pembelajaran panas dan perpindahannya pada slide PowerPoint, peserta didik dapat menganalisis narasi teks ekspanasi dengan benar. Dan yang keempat, tujuan kita, dengan kegiatan berkreasi, peserta didik dapat membuat ringkasan teks ekspanasi di bacaan yang disediakan dengan benar. Nah, itu tujuan kita. Ya. Semua fokus ke sini. Lihat ada gambar apa? Oh, yang pertama gambar apa itu? Jemuran. Iya, orang ngejemur. Yang kedua ngapain? Masak air. Di antara gambar 1 dan gambar 2, siapa yang pernah melakukan? Dua-duanya. Oke, hebat. Berarti kalian semua rajin ya bantu mamanya di rumah ya? Oke, coba dari gambar 1 dan gambar 2 ada beberapa pertanyaan. Kita jawab. Yang bisa jawab tunjuk tangan. Kegiatan apa yang terjadi pada gambar di atas? Coba kegiatan apa, Nova? Ya, kegiatan apa? Ini kegiatannya ngapain? Menjemur baju dan memasak air. Pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan tersebut berhubungan dengan energi panas? Ya. Pertanyaan yang ketiga, apa sumber energi panas pada gambar tersebut? Coba lihat, gambar 1. Hebat. Gambar 2. Api, bukan dari kompornya tetapi dari apinya. Oke, next ya. Sumber energi panas. Nah, di dunia ini ada beberapa energi panas. Yuk, siapa yang mau membacakan? Silakan yang suaranya kencang, boleh Novel. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Nah, ini sumber energi panas, benda yang bisa menghasilkan panas. Oke, siapa lagi yang membacakan? Boleh Syifa. Energi panas dapat kita jumpai di alam, di antaranya matahari, api, listrik, gesekan, dan panas bumi. Nah, ini nih sumber energi panas yang bisa menghasilkan panas. Di antaranya seperti ini. Lanjut ya. Matahari, ini energi panas yang pertama, matahari. Tahu kan semua matahari? Ya, tahu. Oke, Akmal, baca mana? Matahari disebut energi panas yang paling besar. Sumber energi panas yang paling besar. Tadi sumber energi panas ada apa aja? Matahari, listrik, gesekan, panas bumi. Tapi di antara semuanya yang paling besar itu energinya adalah matahari. Ada yang tahu kenapa? Kenapa matahari disebut energi panas yang paling besar? Kenapa? Karena memancarkan cahaya bumi dan bisa memanaskan bumi. Betul atau salah? Betul. Oke, tepuk tangan lagi buat Tisha. Membakar ikan bagaimana? Mengerikan ikan, Kak. Mengerikan ikan. Pinter. Apa lagi? Energi surya. Energi surya buat listrik pakai panel surya. Wah, keren. Hebat semua. Buat tepuk tangan. Keren. Sekarang kita lihat salah satu contohnya. Tuh. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Menjemur ya. Bantuin orang tuanya. Yang kedua. Menjemur diri bayi. Mau lah, dia baru lahir. Dia baru lahir. Kalau pagi sudah dijemur nggak? Iya. Supaya apa deh bayi dijemur? Biar Iya. Energi kuning. Energi matahari mengandung vitamin D. Tuh, menjemur gabah. Padi yang baru dipanen harus dijemur. Badai gabah itu ini padi yang baru dipanen, belum jadi nasi, namanya gabah dulu. Nah, ini menjemur ikan asin seperti yang tadi sampaikan Nova. Pada matahari terjadi proses perpindahan energi. Energinya itu jadi energi cahaya matahari mengalir ke pakaian, ke kulit dede bayi, ke gabah, dan juga ke ikan asin. Jadi perpindahan kalor itu, kalor atau panas perpindahannya dari yang suhunya tinggi matahari ke suhunya rendah. Oleh karena itu karena suhunya
pakaian yang tadinya basah bisa menjadi Kering. ini juga ikan asin juga sama, ya. Oke, next yang kedua, sumber panas yang kedua. Apa itu? Api. Ada yang tahu api sumber panas dimanfaatkan untuk apa? Oke, pinter. Biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan memasak. Selain memasak ada lagi apa? Oh iya. Pernah api unggun? Ketika kita camping, cahaya dingin banget yang kita rasakan, ada api unggun jadi hangat nggak? Iya, salah satu maknanya ini. Kemudian yang ketiga, listrik sebagai sumber panas. Biasanya apa aja yang pakai listrik? Ya. Melalui seperangkat pakaian elektronik, energi listrik dapat diubah menjadi energi panas. Contohnya pada kompor, oven. Oke, kompor listrik apa lagi? Yang panas, AC dingin. Microwave, benar. Apa lagi? Setrika, kan pintar. Oh, nyetrika, benar Rido. Apa lagi? Oh, nasi. Energi panasnya menjadikan beras menjadi nasi. Tadi berasnya udah dijemur pakai matahari, sinar matahari. Dimasaknya menggunakan energi listrik. Good. Oh, hair dryer yang tadi siswa sampaikan. Oh, biasanya cewek-cewek nih. Kalau habis keramas biar cepat kering pakai hair dryer. Lanjut. Nah, dispenser. Ya kan? Ada kan waktu itu? Oh, yang panas itu menggunakan listrik untuk pemanasnya. Oke, selanjutnya panas bumi. Silakan dibaca. Siapa yang mau baca? Yang baca lagi silakan Fakir. Yang kencang suaranya. Panas bumi berasal dari panas yang tersimpan dalam bumi sebagai akibat dari pembentukan gunung api selain di permukaan bumi. Indonesia merupakan penghasil panas bumi terbesar di dunia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gunung berapi dan tempat pemandian air panas. Apalagi pemandian air panas yang terkenal di Indonesia? Guci. Guci di Tegal. Oke, pinter. Apalagi pemandian air panas terkenal di Jawa Barat? Sari Ater, pinter. Itu pemandian air panas. Itu air panasnya nggak dimasak dulu, tetapi berasal dari panas bumi. Itu kekuasaan Allah. Gak ada yang bisa menandingi. Ya. Next kita lanjutkan. Gesekan. Nah, ini dia nih. Gesekan, silakan dibaca. Oke, kita silakan. Gesekan antara dua buah benda dapat menghasilkan panas. Banyaknya panas yang dihasilkan bergantung pada kasar atau lembutnya permukaan benda yang bergesekan. Semakin kasar permukaan benda, semakin banyak panas yang dihasilkan. Oke, terima kasih kita. Teman-teman, anak-anakku semuanya, kalian pernah berpikir nggak kalau zaman dulu nggak ada korek api, orang yang lain apinya pakai apa? Pakai kayu, ada juga yang pakai batu, karena nggak ada korek api. Coba kalau sekarang Noval mau nyalain api gampang, korek api bisa juga dari kompor. Tapi zaman dulu nggak. Oleh karena itu dengan menggunakan gesekan. Coba lihat, batu semakin keras batu yang digesek apinya akan semakin besar. Kemudian selain itu juga menggunakan kayu. Ini dia kayu. Sekarang coba kalian melakukan sebuah gesekan. Tangan kalian coba, kalau di pipi kalian. Panas nggak? Enggak kan? Belum panas kan? Sekarang coba kalian gesekan terus, kalian gesekan terus, gesekan lagi. Apa yang terjadi? Panas. Oke, sekarang tangan pipi kalian. Panas nggak? Hangat. Nah, itu namanya gesekan juga bisa menjadi sumber panas. Kita mau mengadakan sebuah percobaan. Kita mau mencoba air yang diletakkan di ruangan, di lemari, dan juga di bawah sinar matahari. Yang mencair, yang terkena sumber panas mana duluan? Kita punya tiga wadah. Wadah pertama ditaruh di luar, wadah kedua ditaruh di atas meja.
saya baik-baik. Hai, bisa jadi 5 cara membuat api bisa menyelamatkan nyawamu suatu saat nanti. Yang pertama dengan motor manual, namun cara ini bisa membuat tangan kita lecet. Yang kedua, kita buat alat dengan melubangi batu seperti ini sebagai penggerak, masukkan ke dalam kayu tadi. Agak ke depan. Naufal mau? Tadi udah kan Naufal? Aska, oh yaudah. Oke siap, semuanya lihat dari sini ya. Ini ya. Berdiri. Anak-anak, sekarang kita mau belajar tentang eksplanasi. Nah ini, silakan tolong dibacakan yang suaranya kencang, damar. Bacain damar. Diamati dan dirasakan saja, tetapi juga digunakan sebagai pembelajaran. Dalam teks eksplanasi mengandung fakta yang dirangkai secara berurutan dan hubungan sebab akibat. Jadi teks eksplanasi bisa berguna untuk menggunakan suatu kebenaran. Oke, terima kasih Damar. Silakan dulu. Ciri-ciri teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama, memiliki struktur, terdiri atas pernyataan umum, sebab akibat, dan juga kesimpulan. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi namanya tes eksplanasi itu pasti kenyataan. Gak mungkin tes eksplanasi bohongan atau karangan. Kemudian yang ketiga, fakta yang terkandung memuat informasi yang bersifat ilmiah. Nah, dalam mencari teks eksplanasi, kita bisa mencari kata kuncinya dulu. Kata kunci dan juga menjawab pertanyaan. Apa itu kata kunci? Nah, kata kunci adalah kata-kata yang penting yang sering muncul dalam teks. Jadi dia kata yang penting yang sering muncul dalam teks itu namanya kata kunci. Sedangkan menjawab pertanyaan, kemarin kalimat tanya apa aja? Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Mister punya contoh teksnya, perhatikan. Contoh, oke, tolong dibacakan suaranya yang kencang, tolong dibacakan sifat. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Oke, kata kuncinya ada yang tahu apa aja? Kata yang penting yang sering muncul. Fotosintesis, apa lagi? Energi panas, apa lagi? Matahari. Coba kita lihat ya. Yang pertama, benar, energi panas. Yang kedua, sumber energinya matahari. Yang ketiga adalah fotosintesis. Paham tentang kata kunci? Oke, lanjut. Coba, energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi. Setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan bahkan untuk mengeringkan pakaian basah. Kata kuncinya apa aja? Matahari. Energi panas matahari. Energi panas matahari. Selain itu apa lagi? Selain itu mengeringkan. Ada beberapa kata mengeringkan ya? Nah itu. Kita mau kuisis dulu. Silakan semuanya
kuisisnya. Siap? Are you ready untuk kuisis? Oke, pertanyaan yang pertama. Yuk. Sumber energi panas yang ada di kegiatan seperti gambar di samping. Siap? Are you ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Angkat. Oke, udah semua? 15, siapa 15? Nova. Oke, jawabannya adalah uang air semuanya benar. Jawabannya termometer. Sekarang bahasa Indonesia. Siap-siap, teks eksplanasi. Isian yang disampaikan di eksplanasi berupa apa? Hayalan, pandangan, imajinasi, atau fakta? Siap, 1, 2, 3, kita jawabannya. Siap. Fakta. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya.
lambat yang di lemari karena dia tidak kena suhu. tidak kena suhu. Oke, benar semua teman-teman sama? Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok mana yang mau mempresentasikan tangan? Kelompok situ silakan. Siapa yang maju? Alifa dan Naura. Oke, boleh dibawa hasil percobaannya. Salam dulu, perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan itu suaranya nggak kedengeran. Betul? Oke, yang ketiga yang terakhir. Paling lama mencairnya di lemari karena tidak mendapatkan panas atau cahaya. Benar atau salah? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Alhamdulillah, hari ini kita sudah belajar bersama. Kita sudah belajar tentang perpindahan kalor. Kita sudah belajar tentang tes eksplanasi dan kita sudah melakukan suatu percobaan. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari percobaan tadi? Ayo, panas itu berpindah dari suhunya apa ke suhu apa? Suhunya? Ya. Yuk, silakan dibacakan kesimpulannya. Baca. Kesimpulannya, energi panas bisa berpindah dari yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Oke, sekarang Mister tanya, kenapa tadi yang di luar memang cahaya matahari mencairnya lebih cepat? Karena cahaya matahari lebih besar bisa mencairkan es batu. Jadi itu ya anak-anak semua ya. Jadi kalau atau panas itu bisa berpindah. Nah, jadi yang suhunya tinggi ke suhunya rendah. Oleh karena itu jadi penyerapan sehingga es batu yang tadinya bentuknya padat lama-lama bisa mencair karena terkena panas dari matahari. Bisa dipahami semua? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau seperti itu, kita akhiri sama-sama dengan bacaan hamdalah.